Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wanita terduga penganiayaan minta korban cabut laporan. NV berusia 40 tahun tersangka dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, meminta pihak keluarga korban mencabut laporan. Warga Bandar Lampung itu diduga menganiaya J, bocah perempuan berusia 7 tahun. Padahal NV berstatus sebagai calon ibu tiri korban. Hal tersebut diungkapkan Usman, ayah kandung korban saat dihubungi oleh Tribun Lampung pada Minggu 7 November 2021. Menurut Usman, permintaan itu diharapkan dapat meringankan hukuman pidana NV. Namun saat ini Usman mengaku belum memberikan jawaban atas permintaan tersangka. Usman mengatakan sebenarnya ia dan keluarga lebih mengharapkan proses hukum terhadap NV terus berjalan. Ia ingin NV mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan Usman menerima permintaan wanita yang nyaris dinikahinya tersebut. Syaratnya NV membayar ganti rugi material selama 2 tahun Usman menafkahinya. Usman menambahkan kondisi J masih dalam keadaan trauma. Ia menyebut putrinya itu kerap menangis tanpa sebab. Saat ini korban masih dirawat oleh pihak keluarga, sementara Usman melanjutkan pekerjaannya di Jambi. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana mengatakan mencabut laporan adalah hak korban atau pelapor. Menurut Devi, pihaknya akan menjadi penengah jika korban bersedia mencabut berkas laporan tersebut. Kalau memang nanti damai itu sah-sah saja karena dari peraturan Kapolri itu ada yang namanya restoratif justice. Terpisah Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Bandar Lampung Ahmad Aprilian Dipasa mengatakan proses hukum terhadap tersangka tetap berlanjut. Menurutnya tim advokasi dari Komnas PA Bandar Lampung akan mendampingi korban sampai ke tahap persidangan. Kalau dari pihaknya tidak ada yang namanya cabut laporan. Karena ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Mengenai 2 anak tersangka yang menjadi tanggungan, Ahmad mengatakan ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Namun menurutnya hal itu menggugurkan proses hukum yang sedang membelit tersangka. Ahmad mengatakan bahwa ia juga mempertimbangkan hal tersebut, tapi bukan berarti proses hukumnya berhenti begitu saja. Karena apa yang dilakukan tersangka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Ahmad menambahkan pihaknya juga masih melakukan pendampingan psikologis terhadap korban. Menurutnya tim Komnas PA Bandar Lampung terus memberikan treatment dan pemantauan terhadap perkembangan psikologis korban. Pihaknya juga membantu psikologis korban sampai trauma yang dialami korban benar-benar hilang meskipun secara perlahan. Berita selanjutnya, tumpukan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Pemandangan tumpukan sampah terlihat di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung pada Minggu 7 November 2021. Menurut nelayan sekitar, sampah yang menumpuk menutupi pesisir pantai itu sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga dan plastik yang terbawa arus dan menumpuk sehingga mencemari kawasan pantai tersebut. Pemandangan sampah itu tentunya dapat merusak ekosistem laut karena sampah yang semakin lama semakin menumpuk. Sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mendominasi di Pantai Sukaraja tersebut harus segera dibersihkan agar tetap terjaganya keindahan alam Pantai Sukaraja, begitu pula dengan ekosistemnya. Banyaknya sampah tersebut akan memberikan dampak seperti aroma udara yang tidak sedap, bahkan tercemarnya air laut di mana ikan-ikan atau biota laut hidup. Berita selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung siap berikan pelatihan kerja bagi anak putus sekolah. Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta setiap anak berstatus putus sekolah untuk bersiap mengikuti pelatihan kerja. Sebagaimana diketahui, Pemkot Bandar Lampung akan memberikan pelatihan kerja untuk anak putus sekolah yang sudah layak bekerja.
Pelatihan kerja ini akan dimulai dari anak putus sekolah dari usia 17 hingga 25 tahun. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pelatihan kerja tersebut akan dihadirkan pada Desember 2021 mendatang. Nanti ada pelatihan desain, komputer atau IT dan mesin serta ada juga kelas memasak. Nantinya seusai melaksanakan pelatihan, kata Eva, mereka akan mendapat semacam sertifikat keahlian. Dengan demikian diharap mereka akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Kemudian nantinya akan dibuat kelompok agar setelahnya mereka bisa bekerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung. Saat ini diterangkannya pemerintah setempat sedang mempersiapkan lokasi untuk pelatihan tersebut dilaksanakan. Berita selanjutnya, banjirop di Lampung Selatan sebabkan warga sulit memenuhi kebutuhan. Banjirop yang melanda Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan sudah berlangsung hampir sepekan. Akibatnya jalan terendam banjir setinggi 1 meter dan akses warga terisolasi. Wawan, warga setempat mengatakan ratusan rumah warga sudah terendam banjir. Banjir juga menyebabkan akses jalan warga terisolasi. Akibatnya 333 kakak atau ribuan jiwa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan. Karena akses jalan terendam banjir sedalam 1 meter, ujarnya. Banjirop ini sudah terjadi hampir sepekan membuat aktivitas warga hampir lumpuh. Wawan menuturkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir pun mogok. Banjir yang terjadi di desa ini sudah berlangsung sejak belasan tahun yang lalu. Setiap musim penghujan atau curah hujan tinggi selalu terjadi banjir di daerah ini. Barang elektronik dan perabotan peralatan rumah lainnya pun rusak parah karena terkena banjir yang merendam rumah warga antara 60 cm hingga 1 meter. Kini warga kekurangan bahan makanan dan kebutuhan obat-obatan juga susu untuk anak-anak, serta kurangnya MCK karena terendam banjir. Hingga kini masyarakat mengaku belum mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Warga mengharapkan pemerintah dapat lebih peduli dengan keadaan mereka. Berita selanjutnya, dua remaja tenggelam di Pantai Cukuh Batu, Tanggamus. Dua remaja tenggelam di Pantai Cukuh Batu, Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus pada Minggu 7 November 2021. Satu korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Keduanya Yani Dandi Saputra berusia 16 tahun, warga Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, dan M. Fauzi berusia 17 tahun, warga Tegalwangi, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Awalnya sekelompok remaja putra-putri bermain dan mandi di pantai tersebut. Ada yang mandi di tepi pantai dan ada juga yang agak jauh ke laut. Tak lama kemudian Fauzi dan Dandi dikabarkan tenggelam. Setelah dilakukan pencarian, Fauzi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, sedangkan Dandi belum ditemukan. Kalau katanya Dandi terseret arus, kemudian Fauzi yang juga temannya mencoba untuk membantu, tapi malah keduanya yang terseret ombak. Ia menambahkan saat itu air laut sedang pasang dan gelombang cukup tinggi. Pencarian dilakukan oleh warga sekitar bersama tim gabungan terdiri dari BPBD, Basarnas, Koramil 42403 Kota Agung, Polsek Kota Agung, Polairut, dan TNI AL. Sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan dan warga yang melakukan pencarian berhasil menemukan salah satu korban dan langsung dibawa ke rumah sakit. Petugas masih melakukan upaya pencarian bersama masyarakat sampai petang. Akhirnya pencarian dihentikan karena sudah gelap dan lokasi diguyur oleh hujan. Kasih Kedaruratan BPBD Tanggamus Budi mengatakan pencarian dihentikan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pihaknya akan lanjutkan pencarian pada hari ini, tapi untuk malam kemarin tetap mencari di sepanjang pantai. Ia mengaku memang kondisi laut yang pasang dan hujan jadi kendala dalam pencarian.
Berita selanjutnya, Polres Tubaba gelar perkara peristiwa laka lantas yang sebabkan bayi 10 bulan meninggal dunia. Satlantas Polres Tulang Bawang Barat akan melakukan gelar perkara peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa bayi 10 bulan. Gelar perkara rencananya akan dilaksanakan pada Senin 8 November 2021. Kasat Lantas Polres Tubaba, Ibtu Suarjono Suryaningrat mengatakan, gelar perkara untuk menyimpulkan peningkatan status penyidikan kasus laka lantas itu, gelar perkara dilakukan karena berdasarkan reka ulang kejadian yang dilakukan di lokasi kejadian pada Sabtu 6 November 2021 kemarin belum menemukan titik simpul. Pihaknya sudah melakukan reka ulang kejadian. Keterangan kedua belah pihak berikut saksi sebelumnya tidak sesuai dan miskomunikasi saat penyampaian keterangan di Polres. Pada gelar perkara itu, Satlantas Polres Tubaba akan memanggil dan mendengar kembali keterangan dari para saksi. Ini supaya bisa diputuskan kesimpulan dari laka lantas tersebut. Apakah terus diproses sesuai dengan aturan hukum atau mungkin ada upaya perdamaian. Diketahui seorang bayi bernama Aldavi Anggara berumur 10 bulan meninggal dunia usai mengalami kejadian laka lantas pada Rabu 27 Oktober lalu. Laka lantas itu melibatkan satu unit motor metik dan mobil pick-up di depan Pertashop Tiu Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tubaba. Aldavi bersama ibu dan neneknya saat itu menaiki motor metik dari arah Pasar Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar menuju ke arah rumah di Tiuh Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Berdasarkan keterangan ibu korban, setibanya mereka bertiga di depan Pertashop Tiu Karta Raharja, ada satu unit mobil Grand Max bermuatan kayu mendadak melaju menyeberang menutup jalan. Seketika itu motor langsung berusaha menghindari muatan kayu yang menjulur keluar dari bak mobil. Akibatnya motor yang dikemudikan oleh ibu korban menabrak bak samping mobil tersebut kemudian terjatuh. Saat itu Aldavi yang ikut terjatuh langsung